Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita menghadap Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segenap keberadaan kami. Kami mohon Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami. Kami mau datang menyembah kepadamu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap doa-doa kami, puji-pujian kami, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati semuanya itu boleh membawa berkat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih sampai pada saat ini kami merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh memberikan kehidupan kami, persembahkan hidup kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyi dan bersorak bagi Dia. Shout to the Lord.
Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan. Engkau menara kekuatan perlindungan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Hanya kepadalah Dialah kita menaruh iman dan pengharapan hidup kita. Hatiku percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil berdoa. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kau perlindungan
Yesus, Engkaulah pembela kami. Yang kau wanita katakan, Yesus, Engkau perlindunganku. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapimu. Bersama-sama katakan sekarang, katakan. Sekarang tegaklah tempatku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah tempatmu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, salam sejahtera semuanya, salam sehat. Yo, puji Tuhan ya. Saya suaranya agak bindeng-bindeng, jadi kemarin sudah di antigen, tapi saya ini memang udah kira-kira berapa bulan suaranya bindeng terus ya. Jadi mau bolak-balik di PCR, di apa, minggu lalu juga ada acara jemaat. Jadi berharap semuanya yang datang harus di PCR, di swab. Swab, colok-colok lagi, saya udah deg-degan. Pulang paling enggak lolos juga. Jadi sudah biasa dengan keadaan. Di dalam keadaan kita di dalam masa pandemi, semua harus berjaga-jaga, semua harus menang atas segala kekhawatiran. Amin. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Silahkan dibuka slide-nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Bapak di dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan sampai hari ini, khususnya dalam rangka kemerdekaan Indonesia ke-77. Kami mau merenungkan firman-Mu sekali lagi bahwa sabdamu itu daya dan amin. Kemenangan yang Kau sediakan di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, memberikan kemerdekaan sejati dan keberanian sejati untuk kami hidup. Namun seringkali sebagai orang percaya, kami masih jatuh bangun. Karena itu sekali lagi berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kami rindu Engkau memberkati kami. Dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengar berita ini disampaikan. Karena di dalam masa pandemi ini, orang bisa beribadah di tempat ini, bisa beribadah di rumahnya sendiri, di tempat yang lain, atau pada waktu yang berlainan. Biarlah kiranya sabda firman yang keluar sesuai dengan janji firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami kuduskan momen ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke, tema hari ini adalah keberanian yang sejati ya. Bicara soal berani, artinya mengetahui bahwa pada waktu kita jatuh, kita tidak akan gagal selama-lamanya. Ini salah satu kutipan ya. Kita mau tahu keberanian sejati itu seperti apa sih? Saya katakan kita dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Untung masih ingat ya. 77 tahun merdeka. Saya mau tanya, 77 tahun merdeka, kita merdeka karena begitu banyak para pahlawan yang berjuang dengan segala keterbatasan mereka. Terbatas nggak itu? Terbatas. Walaupun beda kalau zamannya sama sekarang, kalau orang mau merdeka perang terus sekarang paling boran, senjatanya senjata nuklir, senjatanya canggih. Dulu senjatanya nggak ada canggih-canggih. Tapi musuh tetap lebih kuat daripada bangsa kita, betul? Modal kita dari dulu apa? Anak kecil pasti naon, eta deh. Aduh, mereka nggak bisa terpikirkan bagaimana dengan bambu runcing bisa perang, bisa menang gitu. Tapi kenyataannya menang ya Bapak Ibu ya. Mempunyai kesatuan, mempunyai keberanian. Kuncinya keberanian. Kalau nggak ada keberanian, punya senjata canggih pun tetap nggak bisa main kan, nggak berani nembak, kalah juga. Betul betul?
Bangsa kita memiliki keberanian yang luar biasa pada waktu yang dianugerahkan Tuhan sehingga bisa menjadi bangsa yang merdeka seperti hari ini. Tapi saya mau tanya, pada waktu bangsa kita sudah merdeka, apakah sungguh-sungguh seluruh rakyat Indonesia benar-benar sudah merdeka? Belum. Pendidikan yang tertinggal membuat orang hidup dalam berbagai macam penjajahan kebodohan. Betul nggak? Gampang dihasut, gampang dibohongi, ya nggak? Masih banyak orang percaya kepada mitos-mitos, ya nggak? Nggak boleh gini, nggak boleh gitu dalam hidup. Zaman modern masih percaya mitos, ya kan? Nggak boleh berdiri di pintu lah, ada yang nggak boleh makan begini, makan aneh-aneh lah pokoknya mah. Itu udah merdeka tapi nggak merdeka. Nah sama juga sekarang. Kalau dulu bangsa kita dimerdekakan oleh keberanian, hari-hari ini kita kalau menghadapi begitu banyak ya hal-hal yang belum memerdekakan di dalam kehidupan, kita masih punya keberanian yang sama nggak untuk berjuang supaya kita menang? Nah itu pertanyaannya, makanya masih banyak kebodohan yang membelenggu bangsa kita, termasuk hidup kita sendiri kadang-kadang, betul? Sama pandemi aja udah banyak yang rontok tuh. Makanya dalam satu konferensi besar dikatakan pandemi itu meriset ulang kehidupan sejarah dunia, seluruh dunia. Tahu dia riset? Tahu ya dia riset ya? Kalau handphone di riset jelek, artinya apa? Balik ke original, ke nol lagi, semuanya hapus, mulai dari awal lagi. Betul nggak? Perlu keberanian untuk meriset ulang. Nah Tuhan meriset ulang karena merasa Tuhan yang maha tahu ya, apa yang sudah ada itu perlu diperbaiki dan Tuhan mengasihi kita. Cara hidup bergereja, cara hidup orang percaya, supaya kita boleh memulai kembali dengan baik. Amin. Nah untuk itu kita perlu keberanian. Keberanian yang sejati seperti apa yang kita perlu belajar, supaya ketika Tuhan sudah melakukan berulang-ulang bagiannya, bangsa, maksud saya orang percaya Anda dan saya, tidak sekali lagi gagal dan jatuh. Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Lukas pasal 15, klik. Semua nggak ada yang nggak tahu ya cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, rata-rata semua orang kenal sebenarnya. Tahu anak yang hilang? Tanya sama cucunya Bu Esther, Pak Tim pasti tahu cerita anak yang hilang di Lukas 15 ya. Suka bisa diwarain, paling terkenal lah. Tapi saya ingin kita mengutip dari ayat 17 sampai 21 saja. Lalu dia menyadari keadaannya. Lalu dia menyadari keadaannya. Sudah tahu kan introduksinya kan? Ya, anak bungsu ini punya keberanian nggak? Punya. Gila sih nyalinya gede pisan. Bapaknya masih hidup, bilang papi dan minta duit bagi hartanya. Penuh nyali itu melawan tradisi itu. Ya Pak ya? Tradisi nggak boleh. Anak bilang sama orang tua masih hidup bagi harta tuh kualat banget, kurang ajar. Berarti dianggap orang tuanya sudah mau mati gitu. Suruh bagi harta, kurang ajar. Tapi ini keberanian loh, kurang ajar tuh untuk keberanian ya. Kalau nggak berani, udah berani kurang ajar. Cuman beraninya salah itu loh. Bener loh, orang kurang ajar tuh punya keberanian loh. Kita mesti belajar yang benernya, beraninya itu loh. Cuman yang dihadapinya apa, jangan salah. Karena kalau salah keberanian jadi menjadi laknat gitu ya. Anak ini punya keberanian untuk mengajukan yang salah. Papanya punya keberanian untuk mempercayai apa yang lebih besar daripada kesalahan kelemahan seorang anak. Luar biasa nggak? Luar biasa loh. Kalau nggak ada yang begini, nggak ada cerita Lukas pasal 15 ditanamkan seperti ini ya. Keberanian Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk taat dan tidak taat. Luar biasa bagi saya. Allah itu punya keberanian yang tidak terbatas. Dan diciptakannya manusia segambar serupa Allah itu punya keberanian untuk memilih taat kepada Allah, berani percaya kepada Allah. Dan manusia yang lebih berani percaya kepada setan daripada kepada Tuhan, jatuh dalam dosa. Betul? Tapi Tuhan nggak pernah menyerah, selalu memberikan kepercayaan yang baru. Amin. So di sini si anak ini punya keberanian untuk meminta kepada bapaknya apa yang menjadi haknya memang, tapi bukan pada waktu yang tepat. Lalu anak ini menghabiskan hartanya. Betul? Perlu keberanian nggak? Di rumah bapaknya ada aturan, ada tata krama, betul? Ada batasan-batasan, betul? Ada ajaran-ajaran. Saya mau tanya, anak yang dari kecil diajarin, terus-terusan diingetin, awas ya nggak boleh lewat sini, kalau kesini gini. Berani nggak lewat ke situ? Perlu nyali yang besar untuk memaksakan diri melanggar apa yang sudah ditanamkan, didoktrinasi sama papa mamanya. Ya Pak ya? Betul nggak? Jadi orang yang diajar dalam satu lingkungan yang ketat itu sangat sulit sekali. Nah, dunia kita yang berdosa seringkali menciptakan pagar-pagar yang saya disebut sebagai legalistic expectation. Harapan-harapan agamawi syariah yang menekan seperti orang Farisi sehingga orang itu terikat. Ya kan? Nah, si bungsu ini pasti ada ajarannya. Waduh, tapi karena begitu mungkin dia sekarang dapat uang, dikasih uangnya, perlu
keberanian untuk menerobos batasan-batasan. Saya mau memuaskan keinginan daging saya, keinginan mata saya, keangkuhan hidup, foya-foya, dihormatin, dihargai sebagai orang punya uang, sanjung-sanjung. Udah menikmati, bablas dia, habis. Setelah habis, perlu keberanian nggak untuk lanjut hidup? Masih perlu keberanian loh. Si bungsu ini saya anggap sebagai luar biasa. Nggak bunuh diri dia. Aduh, habis, malu. Nggak bunuh diri. Dia masih mau hidup. Dia berani menerima pekerjaan yang dianggap paling hina dan berat, kotor buat orang seperti dia. Jadi apa? Penjaga babi. Itu pekerjaan paling hina, paling najis bagi orang Yahudi, betul? Perlu nyali nggak? Perlu nyali sama sekali. Di dunia ini banyak orang punya keberanian, betul? Tapi pertanyaannya, keberanian seperti apa yang kita selama ini hidupi? Orang berani bohong, berani nipu, ya kan? Berani ngakalin orang tua, orang lain, bangsa, negara, betul nggak? Ya kan? Ada pimpinan berani, punya keberanian loh, bohongin orang banyak, ya kan? Cerita banyak kan? Ya nggak usah disebutin lah di dunia. Itu perlu keberanian melakukan hal-hal salah. Ya, hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang haram, hal-hal yang berdosa. Itu dunia ini banyak karena dipudaya oleh si jahat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan satu keberanian perlu kita kelola sebagai orang percaya menghadapi keberanian-keberanian salah di dunia yang selalu mencederai, mengkhianati, menodai, merusak kehidupan manusia yang dipunggangi oleh si jahat, yang merusak kualitas hidup manusia yang berharga sebagai mahkota ciptaan Allah, menjadi manusia yang betul-betul bikin malu. Kita aja sebagai sesamanya manusia jadi malu. Apalagi kalau dia seiman sama kita, aduh malunya nggak ketulungan. Ya Pak ya? Saudara, saya kalau lihat orang saudara seiman ya, melakukan hal yang dosa salah, saya benci dengan kesalahannya. Tapi saya merasa tidak berani ngomong banyak menghakimi. Bukan karena saya mencoba memaklumi kesalahannya, mencari, oh ini gini karena begini. Enggak. Karena dia saudara kita sendiri, aduh sampai begitu. Itu menimpa kita juga loh. Ya Pak ya? Saya kan tadi bisa banget di komunitas non-Kristen, ya kan? Wah Kristen gini-gini. Sekarang ada orang Kristen yang menonjol, berbuat dosa, konyol lagi. Aduh minta ampun, saya tuh gak berani ngomong, tau gak? Melok izin loh. Saudara melok izin gak? Melok izin loh. Kita kalau bikin malu nama Tuhan, kita anggota kita sak gereja melok izin loh, meskipun kita gak berdosa sama-sama. Iya Pak ya? Aduh kamu kok anggota, kamu kok aduh. Tapi itulah kehidupan. Kita pun perlu keberanian untuk hidup di tengah dunia yang berdosa ini, di mana orang lain bisa punya keberanian melakukan hal yang mencederai kemuliaan Allah dan martabat kita, martabat gereja, martabat keluarga, untuk melanjutkan hidup dan tidak putus asa. Karena Allah kita, Allah yang selalu punya kasih karunia dan berani percaya kepada kita. Amin. Cerita ini bagi saya, jadi saya kalau khotbah ya sambil merenungkan, udah lama renungkan. Kadang-kadang di jalan renungkan, tadi dapat lagi sesuatu ya. Iya bagian ini kok saya nggak kepikiran dong ya Tuhan kasih. Lagi ngomongin kadang-kadang, aduh dapat sesuatu gitu ya. God is so wonderful gitu loh ya. Coba kita lihat, iya menyadari keadaannya. Aduh luar biasa, ini anugerah Tuhan ya. Dia udah dalam kondisi yang mentok. Aduh gimana nih? Tetapi untuk bisa berani melangkah kepada satu pengharapan, perlu anugerah Tuhan dan Tuhan berikan kepada dia. Dia menyadari keadaannya, lalu berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini. Ini bahasa Indonesia nggak ada grammar ya. Mati kelaparan. Artinya apa? Sekarat mau mati kelaparan gitu. Belum mati, kalau mati nggak bisa apa gitu. Di sini aku bakal mati karena kelaparan. So apa yang akan aku lakukan? Nah, perhatikan, aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapak. Ya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah dia, pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapak. Ya,
Sejak saat ini anak ini nggak ada lagi buka suara papa. Yang ada adalah apa yang dilakukan bapaknya dan respon daripada saudara kandungnya. Oke, bahasan sampai di sini aja. Tapi mungkin kita sedikit tadi itu enaknya saya merasa free gitu mau ngomong berapa panjang. Udah ini nggak ada kebaktian dulu ya. Anda ada janji lain? Barangkali mau ke mall janji sama keluarga mau makan apa? Makan siang jam 12 pasti udah beres. Enggak lah, saya juga pakai masker, nggak bisa khotbah lama-lama. Ya. So sampai sekarang kita lihat bagaimana kita mau belajar dari firman Tuhan, keberanian-keberanian yang perlu kita olah dalam hidup ini. Keberanian-keberanian akan memberikan pengharapan. Keberanian akan membuat kepada kita satu terobosan, perubahan, kekuatan hidup. Jangan bilang sesuatu terobosan, perubahan untuk orang lain, paling sedikit buat diri kita. Karena kalau saya berubah, orang di sekitar saya pasti kena dampak yang positif, betul? Kalau saya jelek, yang kena dampak orang paling dekat juga. Kalau saya baik, orang di sekitar kita kena dampak, betul nggak? Ya? Ada cerita orang mau mengubah dunia. Dunia udah hidup 10 tahun, orang-orang ubah dunia, kebesaran. Ya udah deh, saya merubah negara saya. Pikir-pikir, udah 10 tahun lagi, negara baru-baru berubah. Begitu banyak dia bukan orang pemerintahan, bukan presiden dia nggak bisa merubah sebaik Jokowi gitu, ya nggak? Betul nggak? Nah, ini nggak gede-gede. Jangan merubah kota saya. Udah lewat 20 tahun, 10 tahun nggak besar-besar kota saya. 10 tahun lagi lah, nggak bisa juga merubah kota saya, susah. Kira gampang. Ya, saya gerak dengan paguyuban. Wah, Pak Wali Kota nih support kita merubah 38 kecamatan. Boro-boro. Susahnya setengah mati ngajak kerja sama gereja-gereja dari 38 kecamatan. Bisa lebih dari 10 mau kerja sama itu udah awesome, luar biasa. Udah 10 tahun nggak bisa. Ya udah deh, saya mau rubah keluarga saya. 10 tahun lagi, ya udah berapa lagi? Bangsa, negara, kota, 30 tahun ya. 10 tahun terakhir saya mau rubah keluarga saya. Bisa rubah keluargamu? Ayah bisa rubah suamimu, istrimu, anakmu? 10 tahun terakhir kehidupannya kayaknya mesti berubah deh, jangan mikirin orang lain, mikirin diri sendiri dulu aja. Saya bisa merubah apa dari hidup saya? Selebihnya udah, gue udah 50 tahun berjuang. Justru dari situ perubahan terjadi. Amin. So bicara soal keberanian hidup, kita perlu memikirkan apa yang kita bisa berbuat untuk mengalami anugerah Tuhan yang ajaib lewat hidup kita. Kita perlu belajar membangun keberanian untuk apa? Untuk mengakui. Bilang, keberanian untuk mengakui. Keberanian untuk mengakui. Karena kalau nggak berani mengaku, nggak ada kesadaran untuk melangkah. Pengakuan dulu, tahu dulu. Saya selalu bilang kan di mana-mana nih, kalau orang nyasar, paling penting ngaku dulu. Gua teh salah jalan. Kalau nggak ngaku salah jalan, enggak, ini mah jalannya Google-nya mau nepi-nepi, mau balik-balik, nyasar kan nepi-nepi kamar nabi. Kalau pertama ngakui dulu, ini gue nyasar, kayaknya ini salah nih, ya kan? Di Google-nya salah nih, saya ikut begitu kita sadar salah, apa kita lakukan, kita masih berhenti mikir, betul nggak? Baru bisa balik, ya Pak ya? Ya Pak ya? Nggak kelihatan soalnya. Nah, gue kagak, kalau mau baca lah, kan gue bisa bantu aja masih 20 nih ya. Masa keberanian untuk mengakui kekeliruan, kegagalan, keterbatasan, kelemahan, keangkuhan. Saudara katakan, anak bungsu ini, titik awal perubahannya adalah ketika firman Tuhan kata, dia menyadari keadaannya. Ada yang dia mengakui, aduh, saya ini sudah sejauh ini salah. Saya udah sejauh ini gagal. Saya mau mulai lagi, lega deh, malu kalau nggak apa-apa. Mulai kerja barangkali dapat uang, nyambung hidup dulu. Kalau saya ada tenaga nyambung hidup, barangkali bisa mulai kerja yang lain. Dari dulu nggak pernah belajar hidup baik, cuma tahu bersenang-senang. Waktu jatuh gagal nggak bisa kerja apa-apa. Jadi petani nggak bisa, nanam sendiri apalagi nggak ada modalnya. Ya nggak, ya kerja aja lah, orang mana yang mau ngerjain, orang yang mau bisa apa-apa. Manja, nggak terlatih tangannya, kakinya, ototnya, ngangkat berat sedikit keseleo. Ya nggak? Ya kalau pintar gitu kan, banyak akal. Pintar juga kagak lagi, nggak pernah diasah otaknya. Nggak ada orang bodoh sama pintar, yang ada otak terlatih dan otak tidak terlatih. So, dia gagal mulai sebagai titik terendah, ternyata dia juga gagal, nggak bisa survive, dia mati. Ya? Dan dia menyadari keterbatasan. Saudara, orang nggak sadar dirinya terbatas. Itu nggak akan ada momen dia melangkah ke atas dengan menerim Tuhan. So, pernah jadi pengusaha, jadi orang, bapak semua, ibu di sini kebanyakan generasi dewasa semua.
mengaku kita tuh masih punya sesuatu daya, selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ya Pak, iya. Sampai nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Makanya kita nggak heran ya, di dalam cerita Alkitab, Samson sampai dihabisi, rambutnya habis, matanya dicungkil di penjara, nggak ada apa-apa, lalu bisa ngambilin Tuhan. Tuhan, saya mau nurut. Udah kalau saya nurut, kau yang kasih saya kekuatan terakhir, karena saya nggak punya apa-apa lagi. Aku terbatas, terpuruk, tetapi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Amin. Nah, keberanian aku saya udah terbatas, gagal, kalah, nggak punya apa-apa ya, betul? Terpuruknya habis-habisan, lemah lagi saya juga nggak punya kekuatan, saya punya kedagingan yang jatuh, kesombongan diri. Aku tuh saya sombong. Saya ini, aduh, pengen nyenangin kedagingan. Tuhan ampun, tolong saya. Begitu kita sadar dengan satu titik ini, klik berikutnya, apa yang namanya sesuatu yang penting dalam hidup ini. Pangkal keberanian sejati itu Tuhan tumbuhkan dalam pekerjaan Roh Kudus, itu kerendahan hati. Apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Ini berarti ini buah Roh Kudus. Hanya orang yang rendah hati akan mengalami kuasa Allah, pertolongan Allah secara maksimal. Yakobus bilang, Tuhan tuh paling benci orang yang sombong. Belum? Orang yang sombong akan mengalami tangan Allah tuh menekan dia dengan berat. Tapi kepada orang yang rendah hati, Allah yang akan meninggikan dia. Bukan dia sendiri, dia udah gak punya apa-apa untuk membanggakannya, udah habis, terpuruk. Tuhan yang mengangkat dia. So dalam hidup ini Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan, kita perlu punya keberanian untuk apa? Untuk mengakui dengan segala kerendahan hati di mana kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita. That's okay. Kalau udah ngaku tuh salah, jangan diam-diam aja, ngaku sama Tuhan, minta ampun, ngaku sama orang, saya sudah salah, sama suami, sama anak, kadang-kadang anak sama orang tua. Kalian itu pangkal. Orang menerima nggak menerima pengakuan kita itu urusan dia. Tapi paling nggak dari kita udah nggak ada utang. Bagi saya begitu. Lalu kita mulai bertanggung jawab untuk apa? Untuk membangun sesuatu yang baru dari hidup kita. Ya, anak dia begitu mengakui keadaannya, ada yang lebih baik, yang mungkin bisa disediakan. Dia yakin kalau dia kembali, bapaknya itu akan terima. Kalau nggak terima sebagai anak, bapakku tuh nggak pernah nolak orang susah yang butuh kerjaan. Waktu itu belum ada pandemi kan? Kalau pandemi di PHK-in ya. Kalau nggak ada pandemi, perusahaan jalan lancar, ada orang butuh, kita bisa dong tampung, kadang-kadang lebih sedikit, nggak butuh-butuh amat, ya kita masih bisa bantu lah. Apalagi kita orang yang mengasihi Tuhan, diajarin mengasihi sesama. Ya Pak, ya Bapak Ibu, suka gitu kan di rumah? Ya, orang yang hatinya mengasihi Tuhan pasti berkata, ini sebetulnya gak perlu, tapi udahlah. Ya kan? Toh masih ada kapasitas. Kalau masih ada kapasitas, kasih sedikit lagi. Masih kasih sedikit lagi. Ya percaya kepada kasih Bapaknya akan terima dia. Paling enggak sebagai pegawai, cuma buat makan. Orang lain aja dikasih, kok masa anaknya sendiri enggak? Betul? Keberanian untuk percaya. Klik. Berikutnya slide ya. Jadi di sini kita melihat sesuatu hal yang indah, saudaraku. Keberanian untuk bangkit ini adalah hal yang kedua. Ya, kerendahan hati memberikan kepada kita bukannya udah saya ngaku gini, ya udah gini terima ya angkatlah saya udah nggak bisa bakal keprek gitu kan. Ada bagian yang ternyata bisa. Nah saudara, yang kedua selain keberanian untuk mengakui, saya menyadari dalam perjalanan itu saya belajar, saya juga membagikan keberanian untuk bangkit. Dan keberanian untuk bangkit berarti menyadari mentalitas diri kita ini ada di mana, kita mesti olah. Selama ini klik, apakah mental kita mental pecundang yang selalu menyerah, kalau udah saya begini nasib takdir, gak bisa apa-apa, lu mau bayar tolong saya, kalau nggak ada, aduh jahat banget tuh katanya orang Kristen, katanya orang percaya, kok gitu tega amat dan saya begini. Ya tolong, tapi satu kali ditolong lu tuh nggak ada usaha pisan sih. Ya kan, jeblok lagi, salah lagi. Dan udah memang saya gini, nggak ada harapan, mau nolong, kalau nggak kamu juga tanggung jawab kalau saya mati kelaparan. Jahat banget, itu orang pecundang. Pendakwa nyalahin orang kalau udah gagal, terpuruk, salah, bukannya mau bangun, ya saya mau bangun, orang nggak kasih kerjaan sama saya, bukan salah saya. Jadi saya berbuat jahat, jadi saya ngemis lagi, jadi saya malu-maluin lagi. Habis nggak ada yang mau tolong sih, ini mental-mental pecundang dan pendakwa. Kalau mau bangkit perlu keberanian untuk menyadari, membangun satu mentalitas sebagai seorang pemenang. Orang pemenang itu kalaupun dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Karena dia percaya firman Tuhan. Amin. Orang benar jatuh berkali-kali, tapi Tuhan membangkitkan dia kembali. Untuk aku untuk menjadi lebih baik. Saya melihat
ini Tuhan berkali-kali selalu memberi kesempatan. Amin. Tapi Tuhan menilai orang lebih daripada kita. Jangan sampai, makanya firman Tuhan, jangan sampai, ya, jangan sampai apa? Kasih karunia itu waktunya itu lewat, sehingga Tuhan menganggap sudah cukup. Tuhan pernah bilang, cukuplah kasih karuniaku, betul nggak? Kekuatanku yang besar udah cukup saya kasih, kesabaranku kamu masih ngamuk udah cukup. Aduh, jangan sampai di situ. Pemenang itu adalah orang yang menyadari mental dirinya. Saya mau bangkit dan tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan. Dia memilih berani hidup, bukan cuma berani mati. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang dia bersedia lakukan. Anak ini bangkit kepada papanya bukan minta kesempatan kedua, saya mau jadi anak yang baik, enggak. Tanda orang benar-benar bertobat, orang benar-benar berani mau berubah adalah saya mau balik, saya tahu saya salah, ngaku loh, perlakukan saya sebagai layaknya saya orang salah berdosa. Terima sebagai pegawai karena saya itu yang bisa saya percaya. Saya mau kerja sekarang. Kerja di tempat orang ini, aduh saya lapar, lemas, nggak ada tenaga, nggak ada pengertian. Kalau di rumah keluarga sendiri kan saya tahu bapak saya memperlakukan pegawai saya, kalau yang sakit itu diperhatikan, yang lemah nggak berdaya ditolong, dikasih kesabaran. Saya perlu kasih kamu itu, saya mau hidup baik. Cuman majikan yang di dunia itu yang punya babi itu nggak kenal saya, nggak kesian sama saya, kejam. Berani untuk mengolah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kadang-kadang Tuhan kasih sedikit, betul? Ya kan? Kerjaan kecil, penghasilannya nggak berapa, kepercayaan yang sedikit, banyak orang banyak curiga, tapi dikasih kepercayaan, kita setia nggak? Jangan menjadi fatalisme, ya udahlah, nasib gue begini, udah mati aja. Kalau nggak bisa lebih baik, ya udah mati aja. Itu orang yang tadi pecundang, pendakwa dan fatalisme, ya. Tuhan memberi kepada kita hidup yang berharga. Ada amin Bapak Ibu? Saudara sekalian yang mana berada ya? Tuhan memberikan kepada kita satu hidup yang berharga. Begitu berharga sampai anak Allah datang ke dunia mau mati buat kita. Kalau nggak berharga mana mau? Betul nggak? Waktu kita berdosa, waktu kita melawan Allah jadi musuh Allah, belum bikin apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa. Allah mencintai kita. Ilustrasi Hosea mengasihi Gomer yang berselingkuh, berzina berulang kali. Perempuan yang tidak berharga. Karena Tuhan tahu siapa manusia dia ciptakan. Kapasitasnya mungkin diolah jikalau manusia bersedia taat dan mengandalkan Allah. Berani taat dan mengandalkan Allah. Amin. Lalu kenapa kita bisa berani bangkit? Ya, kita berasa berani bangkit karena ada kasih karunia bagi pemberani-pemberani sejati. Jadi dalam firman itu dikatakan ada kasih karunia daripada kasih Bapa, ya, yang begitu besar, tidak terkondisikan untuk menerima si bungsunya. Nah, Bapak ini ya, perhatikan. Ayat ke-20, bangkitlah dia pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gak tahu berapa lama ya kejadian ini terjadi. Mungkin hati bapaknya ya nunggu karena dia nggak bisa berbuat sesuatu untuk membuat anaknya kembali. Kalau anaknya nggak mau kembali, meskipun dipaksa diraih pasti nggak mau. Dia tahu adat anaknya, betul? Saya merasakan hati seorang bapak dan ibu yang mengalami atau mungkin pemimpin atau orang percaya atau keluarga yang punya gambaran kekecewaan karena penantian yang bertahun-tahun. Udah kayaknya lentan loh ya, udahlah apatis gitu ya. Tapi begitu melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan, bisa sayang lagi. Nah ini mujizat ini. Nah ini menggambarkan kasih Bapa yang tidak terbatas. Nah kita berani nggak datang? Jangan takut, ada kasih Bapa yang selalu punya ruang untuk kembali mengasihi kita. Yang pertama. Yang kedua, ada kasih karunia untuk berani sejati, janji-janji Allah yang luar biasa. Di dalam Mazmur dikatakan salah satunya dari begitu banyak. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan kita tuh Tuhan yang punya janji. Nggak akan memberikan pencobaan lewat daripada kekuatan kita. Allah yang mereka-rekakan kebaikan ya. Dia yang akan melatih kita, tangan kita, otot kita untuk berperang di dalam perang. Banyak janji Tuhan. Yang penting kita berani nggak? Bilang
Oh Tuhan, mereka-rekakan yang baik. Loh, orang itu waktu saya susah lemah, Tuhan mengasih kekuatan penghiburan kepada saya supaya saya bisa menguatkan orang yang susah dan juga lemah seperti saya dengan kekuatan dan penghiburan yang saya terima dari Allah. Ini misteri anugerah Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Jika kita mau, ya, saya belakangan belajar, aduh kenapa ya kadang-kadang dalam hidup mengalami ini, mengalami itu, lihat orang begini begitu ya, lihat hidup kita kenapa? Lalu ketika saya pas Sabtu minggu yang lalu ya, bukan minggu yang lalu itu hari minggunya saya khotbah di pusat, terus kebaktian keduanya suruh khotbah Mandarin. Saudara kalau suruh khotbah Mandarin itu bener-bener majen-majen kayak mau melahirkan gitu ya. Aduh persiapannya tuh ya, setiap hari ngapalin ya, baca Mandarin gitu kan, artikel-artikel Mandarin, khotbah supaya kata-kata saya, nada saya pas, pengkalimatan saya benar, termasuk banyak mungkin terus Mandarin. Soalnya dari nonton tuh ada cerita-cerita ngomongnya enak, tapi jaga diri jangan sampai kebablasan kebanyakan. Udah persiapan hari Sabtunya itu dari 6 hari sebelumnya ada satu ibu pendeta mesti khotbah kena Omikron, batuknya parah, gak bisa ngomong. Suami istri kena, jadi lemes sekali. Sebenarnya kan kalau Zoom nggak apa-apa, batuk-batuk juga asal jangan batuk lagi ngobrol aja ya. Mau Zoom kok nggak akan membahayakan orang lain, udah nggak bisa. Ibu Lili ganti khotbah, saya mesti ganti khotbah, Bapak Ibu. Pakai Mandarin lagi, aduh mak, nggak ada yang lain yang memenuhi syarat untuk khotbah di ajang seperti ini karena ada syaratnya untuk jadi pembicara, bukan cuma cari khotbah bisa Mandarin aja, mengikuti supaya bisa jadi pembicara PB. Sekarang Mandarin, aduh Tuhan, tapi saya anggap itu Tuhan itu gak pernah kasih pencobaan atau ujian untuk percaya lebih daripada kekuatan kita, amin. Sabtu minggu mesti khotbah kebaktian umum, Sabtu ini khotbah masuk kelompok orang, nggak banyak, pakai Mandarin, anggap latihan aja, ya kan? Nah di situ saya belajar temanya tentang pencobaan, menang atas pencobaan iman. Jadi soal kali pengait ya, di situ belajar sebetulnya Tuhan itu. Saya juga merenungkannya karena kan kalau dia cerita dari pengalaman hidup sendiri. Kalau saya nengok ke belakang ya, sekarang saya tidak menyesal untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun itu pahit, sakit, tidak menyenangkan, nggak bisa dibanggakan. Ya, kenapa? Karena melewati semuanya itu Tuhan membentuk hati kami. Gak ada yang bisa lagi ngomong-ngomong, cuma bisa rendah hati, tahu diri. Saya katakan bukan rendah hati, tahu diri. Amin. Mengalami selama ini sampai hari ini ternyata Tuhan setia menguatkan kami, ya kan? Karena bukan semuanya salah kami, ada banyak sekali faktor sehingga mengalami satu pencobaan demi pencobaan itu. Karena ada banyak sekali faktor di luar kendali kami. Kecelakaan bukan salah kami, ya kan? Ya kan? Anak laki mengalami sakit bukan tentang salah kami, dia punya pilihan pergaulan, pilihan sesuatu yang membuat dia sampai sekarang jadi sakit-sakitan gitu kan ya. Tapi kenapa ya? Kan semua Tuhan izinkan, tapi sampai hari ini Ebenezer Tuhan kasih kekuatan. Lalu ketika ada kemarin nih baru lagi 10 hari yang lalu, dalam masa-masa persiapan ada ibu yang telepon kepada saya bercerita pergumulannya dengan anak yang sangat dia kasihi. Anak laki satu-satunya. Aduh bagaimana Bu? Dari kecil saya besarkan dia jadi orang yang percaya, mengasihi Tuhan melayani. Sekarang udah kerja, aduh Bu, punya pergumulan yang lain dengan calon teman hidup, gak seiman. Aduh saya sedihnya setengah mati. Ajak kebaktian mesbah keluarga malas-malasan, sekarang alasannya 1001 macam. Dulu sayangnya setengah mati sama kita. Lalu tahu gak, udah bikin dia gitu saya gimana? Yang dia ingat siapa? Saya ingat Ibu Lili pernah cerita pergumulan ibu dengan anak ibu. Jadi saya cari ibu. Saudara, momen dia bilang ingat Bu Lili, saya bilang aduh Tuhan, tentu ingat aku, saya tadi ingatnya kerja lemah susah. Lain kerja lemah senang, ingat saya teh. Kalau senang ingat Bu Lili gitu ya. Enggak, kemana ingat Bu Lili? Ya kan, kalau ingat oleh-oleh ya kan, bawa sukacita, doa kan. Enggak ingat lagi susah katanya. Tapi saya bilang itu kehormatan buat saya. Sehingga bisa bicara dari hati ke hati. Bukan resep bagaimana menang. Mengubah keadaan bukan resep menghadapi, berjalan dengan Tuhan. Amin. Bertumbuh bersama dengan Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan.
Dimana untuk itu perlu keberanian yang besar, dan Tuhan sudah menyediakannya bagi kita sampai hari ini. Amin sama kalian? Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Setiap saat-saat kritis selalu mengalami, aduh, kemarin Sabtu mau khotbah, Minggu mau khotbah, persiapannya kan dari Senin tuh. Anak saya sakit, saya cerita kan Bu Siti kan sakit. Kalau anak saya sakit, saudara kan repot banget ngurusnya, kayak bayi. Giliran kita suami istri. Sekarang udah menter aja, ya udah giliran Tuhan kasih kekuatan nih, makanya saya pilek-pilek kurang tidur apa efek samping ditambah lagi, udah bintang tambah lagi. Tapi terus Tuhan jaga kok, nggak kena omikron, dan apakah harus ketemu orang masih selamat. Amin. Jadi sekarang nggak tahu. Hari Kamis baik, Jumat aneh. Lo udah mulai baik sedikit, atau anaknya baru sakit, baik muntah-muntah gitu ya. Istirahat atau di rumah baru enak sedikit, temennya ngajakin ke gunung lagi, jalan 7 jam. Aduh nak, kamu, tapi ya sudah, kenapa saya Sabtu Minggu mau pelayanan, perlu fokus, tenang. Dia suruh ke gunung dulu, nanti pulang gunung sakit urusan nanti. Saya bisa tidur sama istri Sabtu Minggu. Nggak ada orang lihat masalah kayak saya gini ya kan. Kalau saudara jadi orang tuh kesel nggak, jengkel nggak, baru baik, belum baik benar. Jalan masih bongkok-bongkok, diajak temannya ke gunung, nyetir mobil sendiri, temannya perlu kan kendaraan juga, atau bagaimana saya nggak ngerti lah. Ngapain di gunung itu? Ya camping lah, anak muda lah, seneng-seneng. Pulang puji Tuhan nggak sakit, cuman berapa hari ini udah mulai lagi nguli-nguli, orang udah mulai gini, badannya bongkok-bongkok lagi. Ya udah dihadapi lah, itu udah biasa. Ngadepinnya juga orang si ibu kalau pembantu saya bilang, kita budak gering kan di menternya tenang aja dan indit-indit, pelayanan gitu kan. Karena sudah biasa ngadepinnya. Jaga hati aja, jangan sampai kesal, jangan jadi membatu hati ini. Kepahitan enggak, kita udah belajar. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Sakit bolak-balik, saya kagak mati-mati, itu bukan yang mau dia mati, bukan. Itu udah kena sakit gitu, orang lain aduh itu udah berdarah-darah gitu, pasti sudah ansio. Kagak sama sekali. Itu anehnya. Tuhan punya rencana atas anak ini. Amin. Jadi saya ya udahlah Tuhan, berani aja ngadepin hidup. Oke, bukan dengan kebanggaan sendiri, bukan kebanggaan Tuhan yang setia menolong kami. Amin. Tuhan punya cerita untuk anak itu yang belum selesai. Entah saya hidup, mati baru kita mati duluan atau dia mati duluan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Udah buat dia, buat saya. Hiduplah dia sampai matinya untuk Kristus. Dia mati untuk dia untung, saya juga untung juga. Gak susah lagi kan? Tapi kalau boleh hidup Tuhan, biarlah nama Tuhan yang mulia. Amin. Keberanian seperti ini karena Tuhan setia. Ada amin saudara? Nah, saya mau bagikan yang sedikit tentang si anak sulung. Saya rasa untuk anak sulung kita belajar perlu keberanian, belajar daripada hal-hal yang tidak atau belum berkembang di dalam anak sulung. Anak sulungnya ketika dia melihat bapaknya menerima dedeknya, dia bagaimana? Halo, bokam guan. Tahu bokam guan? Apa? Gak terima. Ini penyakit kita. Kalau lihat orang, wah gimana dapat kemurahan Tuhan, apalagi berkat Tuhan, enak banget gitu ya kan? Iya kayak Bapak Ibu, bokam guan kan? Gak rela gitu kan? Perlu keberanian untuk belajar mempercayai kasih karunia Tuhan bisa terjadi atas hidup orang yang tidak layak sekali. Itu hatinya Tuhan. Amin. Perlu belajar untuk berani kepada diri sendiri untuk mengasihi kembali orang yang mungkin mengecewakan Anda. Jadilah orang, jangan yang selalu mengecewakan orang. Bolak-balik berkhianat lagi, bolak-balik bohongi lagi, bolak-balik jatuh lagi dalam dosa. Lalu kalau udah tobat, keluarganya, istrinya, apa suaminya, apa anaknya, apa orang tuanya selalu masih curiga, kenapa sih curiga terus? Saya udah tobat gini lagi, masa dosa lagi, bukan salah saya, kamu gak percaya saya. Tahu diri, oh perlu anugerah untuk orang memberikan kepercayaan baru. Betul? Betul? Jadi semua pihak perlu belajar punya keberanian yang sehat, yang bertanggung jawab, yang membangun nilai-nilai hidup yang positif, karakter yang positif dalam diri kita dan keluarga kita. Dan di dalam semuanya keberanian ini kita bangun, kita bangkitkan di atas kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan, kepintaran, akal-akalan kita.
Di dalam masa pergumulan yang sangat, saya sudah bilang, sekarang udah kalau pelaut yang ngadapin badai itu jadi udah nggak takut lagi. Tinggal belajar mincet aja badannya berapa besar gitu. Kalau mati ya sudah mati, nggak udah waktu. Itu dia nggak takut gitu ya. Tapi waktu mengalami badai itu kadang-kadang secara manusia ada titik lemah, Tuhan selalu kasih penghiburan ya. Nah, lagu ini dikirim oleh temanku yang terbaik. Ibu Esther tuh sahabat saya dari zaman dulu masih gadis, belum jadian, lagi jadian buka adik. Saya tahu proses mereka pacaran ya. Kemarin saya lagi beres-beres di rumah, ketemu foto-foto 40 tahun yang lalu. Tapi kalau Bu Esther masih muda, masih klimis gitu ya. Ya, saya kira teman lama. Bu Esther tahu kirim saya lagu bahasa Inggris. Ya, saya tahu Bu Esther tuh sebetulnya kefasihannya bukan di bahasa Inggris, tapi dia kasih lagu pada pas saat saya membutuhkan Tuhan. Dan setiap kata-kata bagi lagu itu buat saya hari itu membuat saya tuh mendapatkan keberanian untuk kembali mengangkat kepala. Kayak lagu tadi ya, Tuhan yang mengangkat kepalaku, ya kan? Memberanikan tanganku untuk berperang kembali, mengangkat kepala, mengatasi musuhnya, salah satu lagunya. Ya, lagu ini mengatakan, nanti lagunya ada teks bahasa Indonesia, tetapi syair Inggrisnya juga saya keluarkan ya. Engkau mengatakan engkau mengasihi aku, engkau dalam arti Tuhan ya. Karena Lauren ini ada satu bagian saja mengatakan Allah tidak kental lagu Kristen, tapi spiritnya spirit Kristiani. Engkau mengatakan engkau mengasihi saya pada saat saya merasa tidak ada perasaan apa-apa. Engkau mengatakan bahwa saya ini kuat, padahal saya lagi merasa saya ini sangat lemah. Engkau mengatakan engkau menggenggam saya erat, padahal saya itu lagi merasa meluncur deras, kayak jatuh tanpa kendali. Tapi engkau bilang aku sedang menggenggam engkau ya. Dan saya nggak merasa saya ini dimiliki oleh siapapun, tapi engkau berkata aku mengasihi engkau. Dan aku percaya setiap perkataan yang engkau katakan. Karena itu buat saya yang penting sekarang adalah bukan apa kata dunia atau apa yang ada di kepala saya ya, yang mengatakan setiap hari saya ini nggak berharga ya, saya bikin apa aja nggak bisa ya. Saya percaya apa yang kau katakan. Hidup saya sekarang semuanya saya letakkan di bawah kakimu. Semua kegagalan dan kemuliaan saya adalah milik engkau. Tolong saya memerangi apa yang berkecamuk di pikiran saya tentang keberhargaan diri, kemampuan saya, tentang hidup ini kan lebih daripada sekedar up and down ya, tentang siapa saya. Dan saya mempercaya itu ya. Silakan diputar. Ini saya kalau nyanyi takut batuk saudara-saudara ya. Ini kondisi saya nih kalau lagi rawan-rawan begini kalau nyanyi, tapi suka pengen nyanyi. Jadi kalau batuk tolong langsung ini dihapus bagian batuk. Karena ini masih di YouTube ya. But the song is wonderful. Lagu ini sangat menjadi kekuatan. Silakan ya. Fighting voices in my mind that say I am not enough. Suaranya kecil-kecil, biar suara saya besar. Kalau saya batuk ya kecil, besar. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say.
only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my voice, in you I find my identity. Oh, you say I'm love, but I can't feel a thing. You say I am strong, and I think I am weak. And you say I am proud, and I can fall short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved, but I can't feel a thing. Mari nyanyi. You say I am strong, and I think I am weak. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Coba ibu kita sama Tuhan. Apakah favorit saya? Apa yang katakan Anda? Bukan dirimu sendiri. Dusta iblis dunia ini. Amin. Mari keluarga kita bangkitkan keberanian untuk percaya kepada Tuhan yang siap menolong kita, menopang kita, membantu kita melewati semua peperangan, pertentangan, perjuangan hidup sampai selesai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sabda firman-Mu hari ini bagi hamba-Mu. Ini sekali lagi satu berita kekuatan. Kiranya juga bagi setiap jemaat di tempat ini ataupun mereka yang mendengar di tempat mana saja, mengalami kekuatan kuasa Allah yang luar biasa untuk hidup berani, untuk hal-hal yang benar, yang berguna, yang memuliakan Tuhan, yang Engkau inginkan kami kelola dan kembangkan sebagai makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ditebus untuk bertanggung jawab atas segala kasih karunia yang Kau berikan. Jadikan kami Tuhan orang bermentalitas pemenang, bukan pecundang atau pendakwa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Walaupun Ibu Lili ini suaranya cepat ya, kadang-kadang suaranya cepat sekali, tapi kami udah biasa untuk mendengarkan dan memahaminya. Tuhan kasih karunia yang luar biasa kepada Ibu Lili ini sebagai seorang pembicara yang dipakai di mana-mana, dan juga pengalaman hidupnya yang bisa menjadi satu kesaksian yang bisa memberkati dan menguatkan orang lain. Terima kasih buat pelayanan Ibu Lili Efrin di tengah kesibukan, di tengah segala aktivitasnya. Minggu depan ibadah di tempat ini berjalan seperti biasa. Jam 9 firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wilfried. Pada hari Rabu pagi ada ibadah 2 pagi melalui Zoom jam 6 pagi sampai jam 7. Diharap Bapak Ibu yang bisa mengikuti dapat kita bersama berdoa
di dalam acara doa pagi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang memberikan banyak pelajaran bagi kami untuk kami boleh melangkah ke depan dengan keberanian yang Tuhan berikan kepada kami. Keberanian yang diterima oleh Tuhan, keberanian yang sejati, keberanian yang bukan menurut hawa nafsu atau emosi kami, tetapi keberanian yang dari Tuhan, keberanian yang sejati. Biarlah boleh kami miliki, melangkah, untuk kami boleh melangkah ke depan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Lady Efrin, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, juga seluruh keluarga di dalam tangan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu depan juga kita akan bersama mengikuti perjamuan kudus dan pelayan perjamuan Bapak Yan Geran dan Bapak Nandang. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita satukan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah-Nya. Siapakah kita? Apabila kita refleksikan diri kita seperti anak yang terhilang, anak yang berdosa, anak yang melewati jalan yang salah. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya menerima kembali, membuka hati dan memberikan pengampunan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang begitu menggambarkan kasih Allah yang besar kepada kami, orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Biarlah kami Tuhan dengan penuh keberanian untuk bangkit melangkah dan untuk kembali menjalani kehidupan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau selalu rindu untuk mengubah kami. Tuhan selalu rindu untuk membuat kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami, untuk kami boleh terus di dalam firman Tuhan, untuk kami boleh terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi Bapak Lili di dalam pemulihan kesehatannya setelah operasi. Tuhan memberkati Bapak Lili, pulihkan kesehatannya, bagian tubuh yang lemah, yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Kami juga mengingat di dalam doa bagi Bapak Manulang yang di dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong, memulihkan kesehatannya supaya dia boleh pulih kembali. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kami juga mengingat Bapak Joni yang pada tanggal 26 nanti akan kembali ke Amerika. Tuhan sertai dan pimpin akan rencana dia pergi pulang ke Amerika, supaya diberikan perlindungan dan kelancaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan para diaken, pelayanan kami semua. Tuhan juga memberkati, menyertai saudara kami yang mungkin ada di dalam tugas pelayanan ataupun sedang bepergian keluar kota. Tuhan sertai dan pimpin mereka. Pada minggu mendatang kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bangsa yang besar. Kami bersyukur kami boleh merayakan hari HUT kemerdekaan ke-77. Satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami. Di tengah tantangan ekonomi secara global, di tengah tantangan pandemi yang masih ada, kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya seluruh masyarakat di dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.